Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Vivit Alfianita Wulansari, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Abad Tanjung Kencono, Kabupaten Lampung Timur. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Rona Romadianti, MPD selaku fasilitator, dan juga Ibu Dwi Puspitasari sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu, atau bisa disebut sebagai suatu pendekatan dalam pengajaran di mana guru mengakui bahwa siswa memiliki kebutuhan, minat, dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda dan secara responsif menyesuaikan metode pengajaran, materi, atau penilaian untuk memenuhi kebutuhan individu mereka. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah menentukan tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, Tomlinson menetapkan 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness mengacu pada kondisi atau sikap seseorang yang memungkinkannya untuk memperoleh atau menguasai suatu pengetahuan atau keterampilan baru. Guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat murid berbeda antara murid yang satu dengan yang lain. Ada murid yang suka membaca, menulis, menggambar, mewarnai, ataupun bermain finger painting. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid mencakup lingkungan, gaya belajar, gaya, dan kecerdasan mental. Ada 6 cara untuk mengidentifikasi kebutuhan murid yang dapat kita lakukan, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan review dan refleksi pada praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapor di kelas sebelumnya, dan memberikan penilaian yang sesuai. Adapun cara untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum dan dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya bukan mengubah standar kurikulum. Kedua, diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani. Diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami murid dengan cara membedakan produk sebagai hasil belajar murid
hasil latihan, penerapan, dan pengembangan dari apa yang telah dipelajari. Adapun keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lain, yaitu keterkaitan modul 1.1 dan 2.1 adalah guru berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak adalah harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi sehingga kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi dan dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan 2.1 yaitu salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid yaitu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara guru dan murid supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Semoga menginspirasi. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.